Ketika kita berbicara tentang sepeda dengan harga sekitar 1 jutaan, banyak orang langsung mengaitkannya dengan pilihan ekonomis yang cocok untuk pemula, pelajar, atau siapapun yang membutuhkan alat transportasi tanpa menguras kantong. Namun, seperti halnya produk lain, kategori sepeda ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum membeli. Mari kita bahas lebih dalam. Sebelum lanjut, klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Pertama, kelebihan utama sepeda 1 jutaan tentu saja adalah harga yang terjangkau. Dengan budget yang relatif kecil, kita sudah bisa mendapatkan sebuah sepeda yang fungsional, bisa digunakan untuk aktivitas harian, dan cukup mumpuni untuk kebutuhan ringan. Bagi pelajar, mahasiswa, atau pekerja yang ingin mulai bersepeda tanpa investasi besar, harga ini menjadi pintu masuk yang sangat menarik. Selain itu, biaya perawatan sepeda murah juga cenderung rendah. Komponen yang digunakan biasanya standar dan mudah ditemukan di bengkel-bengkel umum. Jika ada kerusakan kecil, seperti rantai kendor, rem kurang pakem, atau ban bocor, biaya servisnya tidak terlalu tinggi. Hal ini membuat sepeda 1 jutaan bisa menjadi pilihan hemat untuk penggunaan jangka panjang selama dirawat dengan baik. Kelebihan berikutnya adalah ketersediaan model yang cukup beragam. Di kisaran harga ini, kita bisa menemukan sepeda lipat, sepeda gunung entry level, hingga sepeda city bike. Pilihan ini memungkinkan pembeli untuk menyesuaikan kebutuhan, apakah untuk perjalanan pendek, rekreasi, atau mobilitas harian. Beberapa merek bahkan sudah menawarkan fitur tambahan seperti rem cakram mekanis atau frame yang cukup ringan meskipun berada di kelas harga terjangkau. Namun, tentu saja harga yang murah biasanya dibarengi dengan kompromi kualitas, dan disinilah kita mulai masuk ke kekurangan sepeda harga 1 jutaan. Yang pertama adalah kekuatan dan durabilitas komponen yang terbatas. Pada umumnya, rangka sepeda di kelas harga ini sudah cukup kuat untuk penggunaan harian. Tetapi komponen pendukung seperti gear, pedal, rem, dan bearing tidak dirancang untuk penggunaan berat atau jarak jauh. Untuk pemakaian santai, sepeda ini aman-aman saja. Tetapi untuk aktivitas seperti touring puluhan kilometer, bermain trail, atau cycling intensif, performanya seringkali tidak memadai. Kekurangan kedua adalah bobot sepeda yang cenderung lebih berat. Karena menggunakan material yang lebih murah seperti steel atau alloy kelas rendah, sepeda 1 jutaan seringkali memiliki berat yang lebih besar dibanding sepeda mid-range. Ini akan terasa ketika kita harus mengangkat sepeda, naik tanjakan, atau mengayuh dalam waktu lama. Bagi sebagian orang, berat tambahan ini mungkin tidak masalah, tetapi bagi pengguna yang ingin efisiensi atau kenyamanan lebih, ini bisa menjadi pertimbangan penting. Kekurangan berikutnya adalah kualitas sistem pengereman dan transmisi yang standar saja. Rem cakram mekanis pada sepeda murah terkadang tidak sensitif atau cepat aus jika sering dipakai. Sementara itu, gear biasanya memiliki jumlah yang lebih sedikit dan pergeseran yang tidak sehalus sepeda yang harganya lebih tinggi. Jika digunakan untuk kebutuhan kasual, ini tidak menjadi masalah besar. Tetapi untuk pemakaian yang membutuhkan presisi dan kecepatan, pengguna mungkin merasa kurang puas. Selain itu, kontrol kualitas produksi pada sepeda murah kadang kurang konsisten. Ada unit yang sangat baik, namun ada juga yang membutuhkan penyetelan ulang di awal, seperti centering rem, kekencangan baut, atau jalur gear yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, pembeli perlu jeli memilih toko yang bisa membantu assembling dan penyetelan awal dengan baik. Terakhir, sepeda harga 1 jutaan umumnya kurang cocok untuk pengembangan jangka panjang. Jika Anda berencana melakukan upgrade besar-besaran, misalnya mengganti group set, fork, atau wheel set, selisih biayanya seringkali tidak efektif. Pada titik tertentu, membeli sepeda yang harganya sedikit lebih tinggi bisa menjadi pilihan yang lebih efisien dibanding memodifikasi sepeda murah. Pada akhirnya, sepeda 1 jutaan memiliki tempatnya sendiri, ideal untuk pemula, cocok untuk penggunaan ringan, dan sangat ekonomis bagi yang ingin mobilitas terjangkau. Namun, jika Anda membutuhkan performa lebih, kenyamanan maksimal, atau durabilitas tinggi, mungkin perlu mempertimbangkan anggaran yang sedikit lebih besar. Yang terpenting, sesuaikan sepeda dengan kebutuhan Anda karena sepeda terbaik bukanlah yang termahal, melainkan yang paling cocok dengan gaya hidup dan aktivitas Anda. Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar tentang sepeda 1 jutaan ya.